Shalom teman-teman, selamat pagi. Senang sekali kita bisa kembali hadir di kebaktian Penuh Remaja pada kali ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan juga kasih karunia oleh Tuhan. Sebelum itu, mari kita nyanyikan Sungguh Alangkah Baiknya. Sebelum kita mulai kebaktian Remaja pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih telah memperbolehkan kami di kebaktian Remaja pagi ini. Berkati kebaktian Remaja ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar Tuhan. Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Bapa Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu.
syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom, anak-anak tunas remaja yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh Kau berikan pada kami. Saat ini kami boleh merasakan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami datang di hadirat-Mu untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong persiapkan hati kami, terlebih saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami satu persatu yang ada di rumah maupun hamba-Mu yang ada di tempat ini. Segala seru doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Kita baca bersama ya. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Pasti kita yang ada di sini gitu ya, ketika merayakan ulang tahun atau merayakan suatu sukacita, misalnya kenaikan kelas atau kelulusan gitu ya, atau kakak-kakak kita yang wisuda gitu ya, suatu sukacita yang dirasakan gitu ya. Dan kita berharap sukacita yang kita rasakan itu tidak kita rasakan sendiri gitu ya. Nah, tentunya saat kita ulang tahun, kita ingin keluarga ada di sekitar kita gitu ya, dan memberi selamat gitu ya, dan bahkan pun dirayakan seperti itu. Nah, ketika sukacita itu kita rayakan bersama gitu ya, rasanya akan lebih sangat bersukacita gitu ya. Itu kalau sukacita. Nah, bagaimana kalau kondisi kita di saat kondisi kita sedih gitu ya, atau tertimpa sakit gitu ya? Betapa sangat tidak enaknya gitu ya. Kita sakit tapi tidak ada yang memperdulikan gitu ya.
Tapi lain lagi ketika kita sakit, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang mendukung gitu ya, yang menguatkan gitu ya, yang memperhatikan gitu ya. Rasanya kita tidak sendiri gitu ya. Kita hidup sangat diperhatikan, ada orang-orang di sekitar kita, dan itu bisa menambah semangat dalam diri kita gitu ya. Pada bacaan ini gitu ya, ini diceritakan tentang jemaat gereja Filipi yang mereka gitu ya, mereka ini memberikan dukungan gitu ya, bantuan bagi perjalanan perkabaran Injil Paulus gitu ya. Nah, kalau kita lihat apakah jemaat Filipi ini adalah jemaat yang kaya sehingga dia mendukung pelayanan dari Paulus untuk mengabarkan Injil gitu ya. Kalau kita baca di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 gitu ya. Nanti bisa dibuka ya. Orang Filipi adalah jemaat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi mereka bukanlah orang yang sangat berlebih gitu ya. Tapi mereka adalah orang yang kekurangan. Tapi mereka kaya akan kemurahan gitu ya. Dari apa yang mereka miliki itu, mereka bantu pada Paulus untuk membantu pengkabaran Injil. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya apa yang kita pelajari dari bacaan ini tadi? Jemaat Filipi mempunyai cara. Bagaimana cara memberi persembahan, memberi bantuan ini gitu ya, kepada Paulus gitu ya. Jadi mereka mengirimkan persembahan tadi melalui Epafroditus gitu ya. Kita baca di Filipi 4 ayat 18. Jadi mereka tidak hanya aku ingin memberi, tidak, tapi mereka berusaha agar pemberian mereka itu bisa tersampaikan ke Paulus, agar bermanfaat untuk Paulus untuk pemberitaan Injil. Nah, seperti itu. Lalu dari jemaat Filipi apalagi yang bisa kita pelajari? Dengan cara mempersembahkan lewat Epafroditus tadi, berarti jemaat Filipi mempunyai semangat yang begitu tinggi, mereka pantang menyerah gitu ya. Jadi mereka tidak putus asa gitu ya. Ya sudah, aku tidak bisa membantu, tidak gitu ya. Tapi mereka mencari cara agar bantuan itu sampai ke Paulus gitu ya. Nah, jemaat Filipi sangat peduli sekali terhadap Paulus, sangat tahu kesulitan dalam Paulus, yang Paulus hadapi gitu ya. Dan dalam kesusahan gitu ya, orang Filipi dalam kondisi kekurangan, mereka tetap bersolidaritas kepada Paulus. Mereka tidak mementingkan kepentingannya sendiri gitu ya. Jadi bukan berarti karena aku kurang, aku tidak bisa memberi orang lain, tidak. Tapi mereka meskipun kekurangan, aku mau memberi. Nah, seperti itu. Mau kita baca lagi di dalam Filipi 4 ayat 13 sampai 14, bisa dibuka lagi Alkitabnya atau Alkitabnya. Ya. Segala perkara, ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Di situ dikatakan oleh Paulus gitu ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia gitu ya. Di dalam Dia Tuhan gitu ya. Jadi benar gitu ya, kita bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan gitu ya. Pasti kita menanggung semuanya. Tetapi, nah di ayat 14, namun baik juga perbuatanmu. Baik juga perbuatan ini perbuatan jemaat Filipi, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah di situ dikatakan juga bahwa berarti bukan hanya Tuhan yang dapat, karena Tuhan yang memberi kekuatan, tapi karena jemaat Filipi yang mereka begitu peduli kepada saudara-saudara yang lain gitu ya. Solidaritas dari jemaat Filipi inilah yang memberi kekuatan kepada Paulus untuk tetap mampu mengabarkan Injil. Nah, dari cerita ini tadi kita bisa melihat kesatuan hati antara Paulus dan jemaat Filipi sehingga mereka bisa memperdulikan sesamanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kecenderungan yang sekarang terjadi di sekitar kita gitu ya? Orang semakin sibuk dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Jadi orang sibuk pergi pagi pulang malam gitu kan untuk bekerja. Dan kecenderungannya sekarang adalah orang cenderung individualis gitu ya. Orang cenderung memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Bahkan apalagi di saat sulit seperti ini, di saat pandemi seperti ini, semua orang banyak yang di PHK sehingga banyak
sulit gitu ya, sulit untuk mendapatkan, untuk mencukupi perekonomian keluarganya gitu ya. Dan seringkali kita melihat di dalam kondisi yang sulit, seringkali yang terlihat adalah orang tambah menutup dirinya gitu ya. Jadi ya aku enggak punya apa-apa, aku enggak bisa memberi apapun gitu ya. Tapi dari jemaat Filipi tadi kita belajar ketika mereka dalam kondisi sulit, mereka mampu memperdulikan orang lain gitu ya, mampu memberikan bantuan orang lain. Nah, kepekaan dan kepedulian yang saat ini mulai berkurang karena sikap mementingkan kepentingan sendiri, atau dengan kata lain, mengapa harus memikirkan orang lain jika diri saya sendiri susah gitu ya. Nah, melalui renungan hari ini kita diingatkan gitu ya, kita mau belajar seperti jemaat Filipi. Bukan karena kita kaya kita bisa membantu gitu ya, bukan karena kita memiliki segala hal kita bisa peduli dengan orang lain gitu ya. Tapi dari jemaat Filipi ini yang kita pelajari, dalam kondisi kekurangan mereka tetap rendah hati. Pertolongan Tuhan yang memampukan mereka untuk saling tolong menolong, peduli satu dengan yang lain. Mungkin bukan yang saat kita anak tunas remaja, bukan materi yang bisa kita berikan gitu ya. Ketika teman kita sakit gitu ya, SMS atau WA, SMS sudah musim ya, WA. Ketika teman kita sakit menanyakan kabarnya dan kita memberi doa semoga lekas sembuh atau dan sebagainya. Begitu juga misalnya teman kita sedang bersuka cita, kita pun juga memperhatikan. Bukanlah sesuatu yang mahal gitu ya, tapi itu sesuatu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita saling mempedulikan orang lain, saling memperhatikan, saling menopang gitu ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasa dikuatkan dan mereka bisa merasakan keadaan Kristus di tengah-tengah kita. Nah, dengan semangat ini tadi gitu ya, dari jemaat Filipi ini tadi, kiranya memampukan kita, bukan hanya mengatakan yes saya bisa atau yes I can gitu ya. Namun kita juga bisa mampu mengatakan yes we can gitu ya. Jadi kami bisa. Kita bisa untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Kita bisa untuk memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin mulai dari sejak dini gitu ya, sejak tunas kita membiasakan diri gitu ya, untuk hidup peduli dengan orang lain, untuk hidup mengasihi, hidup memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dunia cenderung mereka peduli terhadap dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tapi kita mau belajar melalui firman hari ini, kita mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita pasti bisa. Nah, kalian pun bisa menerapkan ya solidaritas kalian, kepedulian kalian, baik secara pribadi maupun secara berkelompok gitu ya. Mungkin saat ini kalau kalian lihat di saat ini sering terjadi bencana alam di mana-mana, dan kita pun sering lihat ada aksi amal peduli negeri gitu ya untuk korban bencana alam gitu ya. Mungkin kalau kita di sekolah pun akan dimintai dana sosial gitu ya untuk korban-korban ini. Dan ketika ada di rumah, bisakah kita tetap seperti itu? Tetap bisa. Kita memperdulikan orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita dan bantuan kita gitu ya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menginspirasi kita gitu ya. Menginspirasi untuk menjadi jemaat seperti jemaat di Filipi gitu ya. Bukan karena mereka kaya atau mereka mempunyai banyak hal yang mereka miliki, tapi karena kerendahan hati mereka, mereka bisa saling memperdulikan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Jadi seperti yang telah dikatakan Bu Indra, di masa sulit seseorang akan mementingkan dirinya sendiri, padahal kita hidup di lingkungan yang berdampingan dengan orang lain. Memang seseorang dapat melewati masa-masa sulit karena bantuan Tuhan. Tetapi juga ada saudara-saudara lain yang mau bersolidaritas. Seperti jemaat Filipi yang mau bersolidaritas terhadap Paulus. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Pertolongan Allah menunjukkan kita satu sama lain. Dengan ini bukan hanya yes I can, tetapi juga yes we can. Telah tiba saatnya kita mempersembahkan apa yang telah kita terima yang asalnya dari Tuhan. Sebelum itu perlu diingat teman-teman bisa mentransfer ke rekening Bendahara GKI Blimbing seperti yang ada di bawah atau di sebelah saya. Yang kedua, bisa menghubungi kantor gereja untuk dibantu pengambilan persembahan kita. Dan juga bisa mengirimkan langsung ke kantor gereja pada jam kerja, bisa dihentikan ke orang tua untuk kita dibawa pada hari Minggu saat ibadah onsite.
Mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan bahwa persembahanmu. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Jangan dilihat dari nilainya Tuhan, dan juga berkati orang yang mengelola persembahan ini, berkati supaya bisa berguna bagi kerajaan Tuhan. Dan juga kami akan mengakhiri pada kebaktian tunas remaja ini, supaya apa yang kita dengar dan apa yang kita baca bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pada kebaktian tunas remaja pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pada kebaktian tunas remaja pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu Dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19.